Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi abdih wa ala alihi wa sahbihi yaumina hadza ila yaumi mi'adih. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bibarakati karamati asrari jami'ah sisi sirafal dunia naqsyabandi masyuri ala ya radil anhum wa qadasa sirahum wa qadasa asrara nawisirihim amin amma ba'd. Faqala ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atani minal mutazawwiji afdalu bi sab'ina darajatan minal muta'azzib. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Pertama dan utama sama-sama kita cintai, kita muliakan Rasulina, Mursyidina, Rabba'aus. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar, dan kenal kepada kita dapat limpahan barokah karomah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amal yang dari kokoli nusyaman dengan dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dihormati para kiai, para asatidz, khusus pembimbing kita yang mulia Bapak Kiai Haji Sutarjiri, yang saya hormati Ustaz Tahir Rahili, yang saya hormati Ustaz Isarani, yang saya hormati Saiful Baik, Bapak Kardis keluarga yang kesempatan malam hari ini mengadakan acara yang mulia yang dicintai oleh Syekh Mursyid dalam rangka syukuran untuk putra beliau insyaallah saudara Koko akan melaksanakan ijab kabul, akan beli kunci, kunci. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah dengan mawaddah warahmah, jadikan anaknya yang soleh dan solehat. Begitu juga kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan Bapak sekalian, pernikahan adalah suatu sebutnya sunnah para nabi, sunnah para wali, maka kita semua umat Islam mengikuti jejak mereka. Semua dari pernikahan yang dituju paling pokok adalah meraih yaitu waladun sholih, anak yang soleh. Di dalam toriko sederhana sekali menjadi seorang anak yang soleh atau bapak yang soleh atau kakek yang soleh, paling namanya soleh. Karena seorang ustadz dari Bekasi itu di Muhammad Basar sama Pak Anom dulu nanya, minta didoain Abah, doain anak saya biar jadi anak soleh. Maka jawab Abah, bapaknya dulu yang soleh. Senang tapi serem. Ada bahasa senang tapi serem. Artinya hampir kalau boleh diralat itu. Tapi enak. Yang dimaksud orang tuanya dan soleh apa sih? Amalan soleh, kalau definisi ulama dari dulu sampai sekarang sama. Definisi al-qaim bi huquqillah, al-qaim bi huquqil adamiyyin. Orang yang menjalankan hak Allah dengan baik dan menjalankan hak manusia dengan baik. Jadi disebut hablum minallah dan hablum minnas. Karena termasuk saya yang diberi nama soleh, saya katakan dan sudah sampaikan beban mental.
Kenapa beban mental? Karena ya baru namanya soleh tapi perbuatannya belum soleh. Ya, setelah ketemu Abah Anom tahun 95 baru saya merasakan ya dan berpikir apa yang disebut tadi definisinya menurut para ulama. Jadi kesolehan itu ternyata inilah mengamalkan PGN Pondok Pesantren Suryalaya Torikoh Korea Naksabadiah ya Pondok Pesantren Suryalaya. Di mana bukti kesolehannya? Disebut ablu minallah itu di mana? Maka setelah saya melihat definisi ini ada semua. Untuk hubungan kita kepada Allahnya, inilah amaliyah kita setiap hari. Apa? Zikir jahar, zikir hobi. Ini untuk kita baik kepada Allah. Makanya Allah menetapkan peradaban dunia. Kita itu beradab kepada ya, penghuni dunia, khususnya beradab kepada yang punya dunia. Itu kenapa? Karena kita sebagai hamba ya tidak melupakan Allah, baik dalam ibadah atau di luar ibadah. Itu adab kepada Allah. Jadi kalau sudah beradab kepada Allah, baik kepada Allah, maka nanti pasti akan beradab kepada manusia. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita itu beradab kepada manusia, tidak sebaliknya. Inilah ya saya katakan itu hablum minallah. Itu hablum minannasnya apa? Itulah mengamalkan dan tanbih. Mengamalkan tanbih. Jadi kalau ikhwan ahwat bikin Pondok Pesantren Suryalaya amaliyah mursyid dari zikir jahar, zikir hobi, hataman, manakib, bimbingan ibadah sholat sunnah, baik sholat sunnah yang tahunan, yang bulanan, yang mingguan, yang harian, yang waktuan, sebenarnya tiap wudhu kan waktu ya sholat sunnah kelil wudhu. Maka saya katakan itu, oh inilah mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita sekarang sedang berjuang menjadi pengamal manakib. Jadi berjuang menjadi pengamal manakib. Kenapa? Berjuang untuk mensolehkan diri kita. Ya, inilah yang dibanggakan. Jadi seorang ayah punya anak mengamalkan TKN, ya maka saya katakan mempunyai anak soleh. Buktinya ada sholat birrul di mana sholat birrul walidain? Nah, di TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Orang kalau dikasih tahu itu nyarinya dalilnya, dikasih dalilnya juga apa? Tetap aja nggak sholat. Karena yang dicari dalilnya, dikasih dalilnya nggak sholat. Kenapa? Karena katanya guru saya dulu, yang dulu belum mengamalkan, tidak mengamalkan. Yes. Orang namanya tidak mau, alasannya banyak. Jadi punya anak, punya orang tua juga sama. Ya, walaupun sudah tua baru dapat zikir sama nggak apa-apa, karena belajar ini tidak mengenal usia. Kalau sekolah biasanya usianya hampir rata sekelas, ya usianya hampir rata. Kalau kita pesantren hampir rata juga, tapi agak beda, nggak apa-apa pesantren. Ya, satu kelas kadang-kadang kalau boleh pesantrennya tradisional, bisa saja yang sudah jenggotan sama yang baru nunggu jenggot bareng kalau pesantren. Ya, tapi kalau thariqah lebih tidak apa beraturan waktunya, bisa saja ditalkin orang yang usia lanjut, bahasa kita apa usia lanjut anak bilangnya ya, manula ya, ya. Bisa ditalkin dengan barang anak yang baru balik, tidak apa ya, tidak apa-apa. Itulah saya mursyid. Makanya yang bagus ditalkin zikir itu apa saja balik. Makanya tak bahas ya anak SMP kelas 1 udah boleh, karena wanita rata-rata sudah datang bulan, berarti sudah balik. Kalau laki-laki, anak muda kelas 1 SMP kata apa? Jadi sudah persiapan. Sudah persiapan. Masya Allah, indah. Kenapa? Ya, ini talqin zikir yang semua orang tua mendambakan anak yang soleh. Saya katakan kita mah dikasih kemudahan. Inilah sungguh. Jadi kalau kita istiqomah mengamalkan zikir Pondok Pesantren Suryalaya, maka saya katakan kesolehannya bukan sekedar soleh. Kenapa disebutnya bukan sekedar soleh? Ya, bahkan ya kata Abah Anom, mencetak kiai lebih sulit dari mencetak wali.
Mencetak kiai lebih sulit mencetak wali. Artinya apa? Ngaji 12 tahun belum tentu jadi kiai, belum tentu ya. Tapi kalau jadi wali, kata apa? Awas dari amanom, begitu talqin zikir lalu istiqomah, maka disebut dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Tapi tidak boleh ngaku, tidak boleh ngaku, amalin aja ya, istiqomah saja. Alhamdulillah kita semua sudah ya ketemu Syekh Mursyid dan kita tinggal istiqomah, khususnya ya saudara Koko ya, maka sudah ya sama-sama mengamalkan TKN. Inilah bahagia orang tua mengantarkan putranya ya, kita semua berbahagia ya. Jadi ketemu Syekh Mursyid saya katakan ya untuk mensolehkan anak cucu kita, bahkan orang tua kita ya, yang sudah mengamalkan jelas dari orang-orang soleh ya. Kemudian masalah nikah yang dituntut tadi anak yang soleh, hanya kalau kita ya nikah disebut punya anak, namanya ya bahasa kita ya anak jasmani ya, anak jasmani. Kalau kita ketemu Syekh Mursyid, maka ketemunya ya disebutnya anaknya anak ruhani ya. Jadi ada kesamaan anak juga, nah, disebut tiplul ma'ani, jadi bayi ruhani. Itulah orang tua, anak muda, ibu-ibu ya bahasa kita laki-laki, apabila ketemu Syekh Mursyid maka mempunyai anak ruhani. Apa yang dimaksud anak ruhani? Itulah yang disebut seorang menjadi soleh karena apa? Anak ruhaninya, jiwa ruhaninya, yaitu aku ruhaninya, karena selalu dekat dengan Allah, bahkan selalu bersama itu. Jadi sebenarnya itu anak solehnya itu. Ya, inilah yang disebut diplomani kita ya. Baik orang tua, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah karena ketemu Syekh Mursyid. Ya inilah yang disebut tadi anak soleh. Jadi bukan anak kita pada hakikatnya. Ya, jadi anak Syekh Mursyid bahasa kita, tapi tidak dibilang begitu. Karena kita juga sebenarnya anak Syekh Mursyid, maksudnya anakmu. Sebenarnya anak juga, namanya anak ruhani. Makanya kita dengan Syekh Mursyid manggilnya apa? Abah itu bapak. Ya, anak ruhani. Ya, inilah ahli silsilah, makanya itu ayah ruhani, yaitu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayah ruhani, maka disebutnya Abul Arwah. Kalau Nabi Adam disebutnya Abul Bashar, bapak manusia. Ya, jadi silsilah kita namanya Nabi Adam, tapi kita tidak sampai ke Nabi Adam, nggak ada yang hafal. Apalagi orang yang atas, termasuk orang Bekasi paling ke atas 2, 3, 4 habis sudah hafal lagi. Ya. Tapi orang-orang yang keturunan darah biru karena memang ada silsilahnya, jadi nyambung sampai Rasulullah atau sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bagus. Nah inilah yang disebut kesolehan seseorang, baik tua muda, laki perempuan, anak yang inilah yang disebut namanya bahasa tasawuf. Ahli tasawuf disebutnya tiplul ma'ani, bayi ruhani. Makanya tua ini, muda ini, laki-laki ini, perempuan juga. Maka ibadah apabila ada ini, maka ibadah kita inilah meningkat derajatnya, bukan 1 banding 10 lagi, bukan 1 banding 100, bukan banding 1000, tapi disebutnya maknanya Lailatul Qadar. Makanya kita ada sholat sunat syukri Lailatul Qadar setiap bulan dari Ramadan itu. Bukan sholat aja dari juga, tapi hanya dapat zikir jalan, belum dapat zikir hobi. Ada mursyid, tapi dikasihnya hanya zikir jalan. Jadi ketemu zikir hobi itu di sini, ya, ditalkin oleh Abah Ahos melalui lisan Dayak, ya, karena Abah nyuruh saya untuk mentalkin beliau, ya, katanya baru ini dapat jauh-jauh ke di Syria. Ini kata Abang nggak ada agama ilmu luar negeri, nggak ada ilmu dalam negeri, semuanya ilmu Allah. Itu apa? Kami seperti itu. Agar kenapa kita kadang-kadang yang di dalam negeri apa
merasa gimana? Ya keok gitu sama yang luar negeri, beda. Padahal nggak begitu, ya nggak begitu. Ilmu sama, baca kitab sama, baca tafsir sama. Alhamdulillah. Jadi nilainya bukan 1, ya 10, bukan 100, bukan 1000. Tapi perbedaan orang yang sudah yakin dan yang belum itu sampai 30.000. Karena makna ya Lailatul Qadar 1:30.000. Itu kata apa kalau kita yang zikir hobinya masih putus? Kita kan masih putus-putus. Kalau orang zikir hobinya sudah full, tidak ada putusnya, ya. Jaga ibu di dalam. Bantu Rena ada juga. Hati-hati. Ya sudah. Sudah musim. Bapak Ibu, Ibu Allah sekalian, ya. Itulah yang saya sampaikan.